Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ketemu kembali di mata kuliah Etika Keperawatan. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan membahas dan berdiskusi tentang hukum dalam praktek pelayanan kesehatan, atau lebih spesifik kita akan membahas tentang hukum dalam praktek pelayanan keperawatan. Seperti kita pahami pada pembahasan sebelumnya bahwa hukum adalah mengatur pola perilaku, sehingga dalam pelayanan kesehatan perlu juga diatur pola perilaku. Yang pertama, pola perilaku tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kepada pasien, dan perilaku para pasien atau masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, dan juga pelaku dari petugas manajemen pengelola fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Di samping itu, dalam konteks perilaku tenaga kesehatan, ada kode etik yang mengatur bagaimana perilaku anggota profesi keperawatan berperilaku secara spesifik dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Nah, seperti kita pahami semua, bahwa hukum adalah kumpulan dari peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum di bidang kesehatan yang spesifik membahas tentang bagaimana tata kelola dan pelaksanaan di bidang kesehatan, maka itu dimaksudkan sebagai hukum kesehatan. Nah, dalam pelayanan kesehatan, hukum dan etik itu memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola pelayanan kesehatan, di mana hukum dan etik memiliki kesamaan, itu sama-sama mengatur perilaku sehingga terjadi ketertiban dan ketetapan dalam pola pergaulan atau interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien atau masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Nah, setiap profesi tentu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan bagaimana setiap anggota profesi itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu diatur lewat kode etik profesi masing-masing. Di mana etika profesi itu terdiri daripada norma-norma, nilai-nilai, atau pola tingkah laku kelompok profesi tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bagaimana hukum kesehatan mengatur tata pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? Tentu diatur dalam hukum yang jelas, tertulis, yang punya legalitas, di mana ketentuan hukum tersebut berhubungan langsung dengan pemeliharaan pelayanan kesehatan dan bagaimana penerapannya. Dan hukum pada prinsipnya mengatur hak dan kewajiban. Hak kewajiban sebagai tenaga kesehatan, hak dan kewajiban sebagai pasien, sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, dan hak fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri, yaitu puskesmas, rumah sakit, dan klinik, dan sebagainya. Dan di situ juga diatur bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu dalam aspek organisasi, sarana, standar iptek yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan kesehatan itu sendiri, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang hukum kesehatan, tentu semua tenaga kesehatan atau profesi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan sudah memiliki dasar hukum yang jelas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Undang-undang kedokteran, undang-undang kesehatan secara umum, undang-undang keperawatan, undang-undang atau hukum tentang kefarmasian,
hukum tentang rumah sakit dan segala macamnya sudah diatur sedemikian rupa yang mengatur bagaimana semuanya berinteraksi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti kita singgung di awal bahwa etik dan hukum memiliki tujuan yang sama, memiliki kesamaan, yaitu menjaga, mengatur tertibnya interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, atau interaksi satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi objeknya adalah tingkah laku atau perilaku manusia, ya. Dan pada prinsipnya etik dan hukum pada dasarnya adalah menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi, saling menghargai dan satu sama lain sebagai harkat dan tetap sebagai seorang manusia. Nah, filosofi dalam undang-undang praktek atau hukum kesehatan pada prinsipnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat. Jadi, masyarakat di sini pada yang dimaksud adalah pasien atau pengguna jasa pelayanan kesehatan. Kemudian sebagai panduan dalam praktik, tentu dalam hal ini ditujukan kepada para tenaga kesehatan. Bagaimana melaksanakan praktek pelayanan kepada pasien, SOP-nya, standarnya, prosedurnya, dan segala macamnya. Kemudian pemberdayaan profesi dan institusi. Jadi bagaimana profesi setiap tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan itu diberdayakan semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Tentu yang keempat adalah memberi kepastian hukum baik kepada tenaga kesehatan, kepada fasilitas pelayanan kesehatan maupun kepada pasien atau masyarakat pengguna pelayanan kesehatan itu sendiri. Sebagai seorang tenaga kesehatan, diatur legalitas dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Diatur hak dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan, tentu diawali dengan mengikuti pendidikan kesehatan, pendidikan profesi tenaga kesehatan. Kalau seorang perawat, tentu dia akan mengikuti pendidikan profesi keperawatan. Mulai dari jenjang pendidikan D3, D4, S1, sampai ke S3. Melalui pendidikan ini adalah bertujuan untuk menghasilkan perawat yang kompeten, yang memiliki kompetensi. Apa itu kompetensi? Itu suatu kemampuan yang terdiri dari 3 ranah, yaitu kognitif pengetahuan, afektif etika dan sikap, dan psikomotor yaitu keterampilan. Melalui proses pendidikan, maka akan dicapailah suatu kompetensi sebagai seorang tenaga perawat. Untuk mengetahui apakah lulusan itu memiliki kompetensi atau tidak, maka dilakukanlah ujian kompetensi. Nah, apabila seseorang mahasiswa sudah dinyatakan lulus kompetensi, maka dengan sendirinya dia akan terregistrasi sebagai seorang tenaga kesehatan atau seorang tenaga perawat melalui yang disebut dengan STR, surat tanda registrasi sebagai seorang tenaga kesehatan atau seorang tenaga keperawatan. Melalui STR ini, maka seorang perawat diberi kewenangan dalam melakukan pelayanan keperawatan. Jadi pelayanan kewenangan yang diberikan adalah sesuai dengan kompetensi yang didapatkan. Jadi kompetensi sebagai D3, tenaga vokasi, sebagai tenaga S1 nurse atau tenaga spesialis, semuanya diatur kompetensi dan kewenangan yang masing-masing. Nah, jika perawat itu ingin melakukan pelayanan kepada pasien di rumah sakit, maka dia harus mengurus lisensi, surat izin kerja di dinas kesehatan setempat. Dan bila dia ingin melakukan pelayanan keperawatan secara mandiri, praktek mandiri, maka dia harus mengurus lisensi, surat izin praktek perawat di dinas kesehatan. Dengan demikian, maka dia telah melalui suatu legalitas sebagai seorang tenaga perawat
dalam melakukan pelayanan keperawatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sesuai dengan kewenangan yang diberikan, sesuai dengan izin yang diberikan kepada perawat yang bersangkutan untuk melakukan tindakan-tindakan pelayanan keperawatan. Apabila proses ini telah dilewati, maka perawat itu dinyatakan telah melalui proses legalitas secara hukum untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Apabila proses itu tidak dilewati, maka bisa saja perawat itu dianggap melakukan tindakan ilegal dalam praktek keperawatan yang biasa disebut dengan malpraktek. Nah, tindakan keperawatan atau tindakan kesehatan pada umumnya itu memiliki resiko. Tidak ada tindakan keperawatan atau tindakan kesehatan yang tidak memiliki risiko terhadap pasien. Nah, oleh karena itu perawat harus mengantisipasi, berhati-hati dan mencegah terjadinya risiko yang dihadapi pasien. Namun kenyataannya berdasarkan hasil penelitian bahwa tren terjadinya risiko yang dianggap melakukan malpraktek itu semakin meningkat. Setiap hari kita mendapatkan adanya gugatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di klinik-klinik oleh tenaga kesehatan yang dianggap melakukan malpraktik. Oleh karena itu perlu kewaspadaan bagi seorang perawat dalam memberikan pelayanan dengan cara meningkatkan kompetensi dan memahami aturan hukum dalam tatanan pelayanan kesehatan. Nah, seperti kita singgung di awal bahwa apa fungsi hukum dalam pelayanan kesehatan? Hukum dalam pelayanan kesehatan tentu sebagai suatu profesi dianggap adalah sebagai landasan dan lindungan yang jelas. Sebagai seorang perawat atau tenaga kesehatan, dalam melaksanakan tugas harus punya landasan hukum yang jelas dan harus punya lindungan hukum yang jelas. Sehingga kita dalam melaksanakan tugas itu lebih nyaman dan lebih aman. Karena kita bekerja berdasarkan legalitas yang jelas, kewenangan yang jelas, kompetensi yang jelas, dan standar yang jelas, SOP yang jelas, sehingga kita memberikan pelayanan itu akan aman dan nyaman. Yang kedua, mempunyai akuntabilitas terhadap keputusan dan tindakan profesional yang dilakukan. Karena setiap tindakan keperawatan atau kesehatan itu merupakan suatu keputusan. Jadi apapun tindakan perawat terhadap pasien adalah sebuah keputusan yang diambil oleh perawat itu. Dan tindakan itu diambil berdasarkan proporsionalitas dia. Arti kata, keputusan itu diambil berdasarkan kompetensi keilmuan yang dia miliki. Dan itu harus dipertanggungjawabkan secara profesional juga, secara keilmuan dan secara hukum. Bahwa tindakan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam aspek hukum, yang dianggap melakukan malpraktik, maka tenaga kesehatan harus tahu, harus lebih memahami hukum dalam praktik. Nah, kenapa? Karena hukum akan memberikan kepastian bahwa keputusan dan tindakan konsisten dengan prinsip. Jadi kalau kita memahami kompetensi, memahami kewenangan, dan memahami regulasi atau hukum peraturan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan, maka kita akan segaris atau sejalan dengan hal itu. Tentu keputusan kita akan konsisten dengan prinsip hukum atau tidak akan melanggar hukum. Yang kedua, melindungi tenaga kesehatan dari liabilitas, ya, dari gugatan atau tuduhan melakukan malpraktik. Jadi kalau terjadi sesuatu yang merugikan pasien, apabila kita melakukan sesuai dengan landasan hukum yang jelas, sesuai dengan landasan keputusan
kompetensi yang kita miliki, tentu tidak ada hal yang salah pada diri kita. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum bahwa apa yang kita lakukan itu benar secara hukum dan benar secara profesionalitas atau secara kompetensi yang kita miliki. Hal itu akan melindungi kita dari tuduhan-tuduhan melakukan malpraktik. Lalu bagaimana cara kita menghindari tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kita terseret ke masalah hukum? Nah, yang pertama, tentu tindakan kita harus sesuai dengan hukum. Kita harus paham kompetensi yang kita miliki, kita harus paham kewenangan yang kita miliki, dan kita harus paham bagaimana aturan dan peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan dan kompetensi yang kita miliki. Kemudian dalam pelayanan kesehatan tentu kita tidak sendirian. Kita bekerja sama, berkolaborasi dengan profesi lain. Dan setiap profesi memiliki tanggung jawab, memiliki kewenangan dan kompetensi masing-masing yang tidak bisa dicampuri atau dipengaruhi oleh profesi lain. Dan itu harus kita pahami, jangan sampai kita melewati batas kewenangan kita sehingga kita mengambil kewenangan profesi lain. Sehingga di mana tindakan mandiri kita, tindakan mandiri itu tindakan yang berdasarkan keilmuan profesi kita, dan mana tindakan kolaborasi di mana dibutuhkan kerjasama antara dua atau lebih profesi berdasarkan keilmuan masing-masing. Kemudian dengan adanya hukum tentu akan mempertahankan standar praktik. Bagaimana praktik itu bisa berjalan sesuai dengan standar, dan standar pelayanan ini akan menjamin kualitas mutu pelayanan yang diharapkan oleh pasien. Cara lain adalah untuk mencegah kita terjerat dalam tindakan malpraktik adalah pertama, ketahuilah kekuatan dan kelemahan kita. Siapa kita, apa kelebihan dan kekuatan kita, hanya kita lah yang tahu. Misalnya kita diberi kewenangan atau melakukan tindakan memasang infus, maka kita sendirilah yang paling tahu apakah kita bisa memasang infus, apakah kita memiliki kompetensi untuk memasang infus secara aman. Apabila kita merasa mengetahui bahwa kita belum mampu melakukan, maka sebaiknya tindakan itu tidak kita terima supaya bisa mencegah tindakan-tindakan yang bisa merugikan kita secara hukum dan merugikan pasien secara keselamatan. Kemudian delegasikan dengan cermat. Nah, maksud delegasikan dengan cermat, bisa saja tindakan-tindakan keperawatan yang kita lakukan terpaksa kita alihkan kepada teman sejawat yang lain. Oleh karena itu, kita delegasikanlah tindakan itu kepada teman yang memiliki kompetensi melakukan tindakan itu. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan oleh teman yang kita beri delegasi, tanggung jawabnya tetap pada diri kita yang mendelegasikannya. Kalau terjadi sesuatu yang merugi pasien, maka kitalah yang sebagai pemberi delegasi yang akan bertanggung jawab dan bertanggung jawab secara hukum. Kemudian melaksanakan perintah secara waspada. Nah, perintah itu bisa kita terima secara tulisan, bisa juga kita terima secara lisan. Apabila perintah kita terima secara lisan dan tidak begitu jelas yang informasi yang kita dapat, sebaiknya kita klarifikasi dan konfirmasi ulang terhadap perintah tersebut. Begitu pula apabila perintah itu kita terima secara tulisan, apabila tulisannya tidak bisa dibaca dengan baik, menimbulkan interpretasi yang macam-macam, lebih baik kita konfirmasi ulang atau klarifikasi apa perintah. Selanjutnya, memberikan obat dengan cermat. Nah, ini tindakan, karena ini tindakan-tindakan kolaboratif, bukan tindakan mandiri keperawatan, maka perlu kehati-hatian memberi obat. Ada 5 prinsip minimal yang harus kita pahami. Nah, ini minimal, ada yang 7, ada 9, 5 benar.
minimal kita memegang 5 benar dalam melaksanakan tindakan pemberian obat. Apa itu? Benar pasiennya, benar obatnya, benar dosisnya, benar caranya, benar waktunya, dan benar pencatatannya atau dokumentasinya. Kalau itu sudah kita yakini benar, maka tindakan yang kita berikan kita bisa pertanggungjawabkan apapun seandainya reaksi negatif terjadi pada pasien, tindakan itu secara hukum kita bisa pertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, bina hubungan dengan pasien. Ini spesifik khasnya Indonesia. Hubungan yang baik bisa menyelesaikan masalah. Begitu pula sebaliknya, hubungan yang tidak baik bisa menimbulkan masalah. Jadi untuk mencegah timbulnya masalah dan memperbesar masalah dan bisa menyelesaikan masalah, maka ciptalah hubungan yang baik dengan pasien sehingga kita bisa mencegah dan bisa menyelesaikan masalah yang dimunculkan dari pola hubungan kita dengan pasien atau pada saat kita melakukan tindakan-tindakan pada pasien. Yang keenam, baca sebelum tanda tangan. Bisa saja dalam satu pelayanan kita diminta melakukan tanda tangan sebagai saksi atau sebagainya, maka sebelum tanda tangan kita harus baca dan kita pahami. Karena setiap tanda tangan adalah bukti otentik yang harus kita pertanggungjawabkan, apalagi kalau itu dibawa ke pengadilan. Kemudian dokumentasi asuhan keperawatan dengan akurat. Ada filosofi dalam dokumentasi perawatan, yaitu kerjakan semua yang tercatat dan kerjakan semua yang tercatat dan catat semua yang dikerjakan. Apabila prinsip itu kita jalani, insya Allah setiap tindakan pelayanan keperawatan yang kita berikan bisa kita pertanggungjawabkan. Karena yang tertulis adalah bukti otentik di pengadilan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, ikuti kebijakan dan prosedur kerja yang ada di tempat kita kerja. Sehingga kita bisa terhindar dari tindakan-tindakan yang dianggap salah atau menyalahi prosedur yang ada. Saya rasa itu penjelasan singkat dari materi tentang hukum pelayanan kesehatan, khususnya di pelayanan keperawatan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan lewat WA, email, atau kita bisa berdiskusi setiap pertemuan di pertemuan selanjutnya atau di luar kelas setiap pertemuan kesempatan kita untuk berdiskusi. Silakan kita berdiskusi setiap materi yang belum dipahami lewat penjelasan yang singkat ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.